Baik. Selamat pagi anak-anak, kita mulai. Sudah dicek belum di grup pembinaannya untuk masuk ke pelajaran hari ini? Muhammad Feriko. Keren. Layarnya. Buka aja, anak-anak buka. Jangan ditutupi ya, buka. Feriko sudah dicek belum teman-temannya? Feriko, sudah dicek di pembinaan belum? Dicek, Bu. Ya, suruh masuk ini kayaknya nggak nambah-nambah, cuma orang 5 inilah. Ya, baik, kemarin kalian sudah mengadakan penilaian harian ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi kita yaitu tentang koordinat kartesius. Ada di halaman 28. Koordinat kartesius itu nanti berkaitan dengan sumbu X dan sumbu Y. Ini juga sudah dipelajari di SD ya. Koordinat kartesius sudah dipelajari di SD. Nah, sekarang kita akan kembali mempelajarinya di SMP ya. Anak-anak, koordinat kartesius itu ada berapa sumbu? Koordinat kartesius ada berapa sumbu? Masih ingat nggak koordinat kartesius? Ada sumbu apa saja dalam koordinat? LKS-nya halaman 28. Koordinat kartesius itu ada berapa sumbu? Ada 2 sumbu ya. Sumbu X dan sumbu Y. Ya. Sumbu X dan sumbu Y. Coba semuanya buka dong ininya, kameranya. Kameranya dibuka. Jangan ditutup. Nah, ya. Jadi ada 2 sumbu dalam koordinat kartesius, sumbu X dan sumbu Y, ya. Nah, kalau X-nya positif, berarti dia ke kanan. Bentar, Ibu colok dulu. Kalau sumbu X-nya negatif, maka dia ke kiri, sumbu Y-nya positif ke atas, sumbu Y-nya negatif ke bawah, ya. Nah, sekarang sudah dibuka LKS-nya halaman 28. Anak-anak kelas 8 akan mengikuti AKM ya, asesmen kompetensi minimum. Nanti ada gladi bersih, ada sosialisasi dari Ibu Riri dan Ibu Leni berkaitan dengan literasi dan numerasi. Kemudian ada sosialisasi dengan orang tua tanggal 4 ya. Jadi tolong diperhatikan dengan baik. Kok nggak nambah-nambah ini Feriko? Kok baru orang 7? 8? Di chat lagi. Ayo teman-teman bilang. Oke ya, Ibu keluarkan dulu papan share-nya. Sudah dibuka halaman 28? Ya, sudah terlihat belum? Belum ya papan share-nya ya? Ibu Rusli wali kelas berapa, Bu? 82. Oh, 81 Pak Rian ya? Ini cuman orang berapa nih? Orang 8? Iya. Kemarin juga saya nggak ada. Share screen-nya kelihatan? Halo? Apakah share screen-nya kelihatan? Halo anak-anak? Kelihatan, Bu. Udah, Bu. Udah, Bu. Sudah ya? Jadi koordinat kartesius itu ya. Jadi koordinat kartesius ini yang masuk ini.
Jadi koordinat kartesius itu ada sumbu X dan sumbu Y. Ya. Ini jadinya memang. Kalau dia sumbu X, ya, jadi ada sumbu X, ya. Di tengah-tengah ini namanya titik pusat 0, ya. Ini sumbu X, ini sumbu Y, ini sumbu X juga. Apa arti tanda panah ini? Artinya diteruskan bisa sepanjang apapun, tapi harus tanda panah, ya. Kalau dia X-nya positif, dia bergeraknya ke kanan 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kalau dia ke kiri, ini negatif. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Ke atas positif 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Ke bawah negatif 1, 2, 3. Dan seterusnya. Nah, nanti pada saat mau menggambar, contoh ya, gambarlah titik A, contohnya 2,0. Berarti titik A itu 2,0, ya, berarti dia X-nya 2. Ini kan sebagai sumbu X, yang ini sebagai sumbu Y, ya. Jadi dalam koordinat itu sumbu X dan papan share-nya masih kelihatan nggak? Nggak ya? Putus ya. Nah, sekarang sudah kelihatan? Nggak, Bu. Nah, sekarang kita mau menggambar titik 2,0. Berarti X-nya 2, Y-nya 0. Berarti di sini. Ya, di bulatan hitam ini titik A 2,0. Kemudian titik B min 3,2. Kalau titik B kita mau gambarkan titiknya min 3,2. Mana X-nya negatif? Sini ya. Y-nya ini kan X. Yang ini Y. Berarti X-nya minus 3. Ya. Y-nya positif 2. Berarti ini X. Sumbu X. Ini minus 3. Ya. Y-nya 2. Ini Y2. Kita hubungkan. Menggunakan garis putus-putus. Ke Y-nya 2. Nah, ini titik B, 3 min 3,2. Misalnya lagi ada titik C. Ada titik C 0, minus 5. Atau 0, minus 2 ya. Berarti X-nya 0, Y-nya X-nya 0, Y-nya minus 2. Mana sumbu Y? Ini ya. Minus 2 mana? Yang ini. Maka dia menempel pada koordinat. Ada titik D. Titik D misalnya 1,4. Berarti X-nya 1, Y-nya 4. X-nya 1, Y-nya 4. Titik D. Nah, seperti itu. Ya. Nah, jadi yang harus kamu ingat dan harus kamu lihat titik X dan titik Y. X, Y. X, Y. X, Y, X, Y. Jadi koordinat itu anak-anak, koordinat itu titiknya X, Y, bukan Y, X. Jadi tentukan dulu, gambarkan dulu X, Y-nya. X-nya berapa, yang ini Y. Paham tidak? Paham tidak? Paham, Bu. Paham ya? Nah, sekarang kita lihat di situ. Ini sudah Bu hapus ya. Kita lihat penjelasan yang kedua, ya. Nah, halaman 31. Coba silakan buka LKS-nya halaman 31. Ada bagian contoh soal nomor 1 ya.
Gambarlah persegi panjang ABCD yang memiliki koordinat titik A min 3,3, titik B min 3, minus 2, titik C 4, min 2, dan titik D 4,3. Berapa panjang dan lebar persegi panjang? B. Tentukan luas bidang persegi panjang tersebut. Nah, itu ya. Nah, jadi anak-anak dalam koordinat kartesius bisa kita bentuk sebuah bangun datar, ya. Jadi kita langkah pertama, kita gambarkan dulu koordinatnya. Mendatar itu sumbu X. Nanti kamu pakai mistar ya. Kalau di sini dipentep kan nggak bisa pakai mistar ya. Ini X, ke bawah Y, kiri kanan X positif. Tengah-tengah titik pusat adalah 0. Ke kanan itu positif. 1, 2, 3, 4. Lihat dulu di situ titiknya nggak terlalu panjang ya. 5. Jarak dari titik pertama 1 ke 2 ke 3 itu 1 cm boleh. Ya, 1 cm. Kemudian dia X-nya negatif ke kiri, min 1. Pakai mistar yang rapi gambarnya. Jaraknya dititik-titikkan. Nah, minus 5. Ke atas 1 positif, 2, 3, 4. Ke bawah min 1, min 2, min 3, min 4, minus 5. Nah, kita mulai menggambar. Di sana ada titik A. Titik A-nya minus 3,3. Minus 3,3. Kita gambar. Berarti ini ada titik A, X-nya minus 3, Y-nya positif 3. Berarti ini ya, X-nya minus 3, Y-nya positif 3. Hubungkan dengan tanda putus-putus garis. Jadi jangan terbalik ya. Banyak kalian yang sering salah itu terbalik. Kamu buat X-nya 3, Y-nya minus 3. Nah kan terbalik. Koordinat itu selalu X, Y. Kemudian titik B minus 3, titik B minus 3, minus 2. Minus 3, ini ya, min 3. Y-nya min 2, berarti X-nya min 3, Y-nya min 2. Min 3, min 2, berarti hubungkan putus-putusnya di sini. Ini tadi koordinat titik A, yang ini koordinat titik B. Kemudian titik C, titik C-nya 4, min 2. 4, min 2. Berarti X-nya 4, Y-nya min 2. X-nya 4, ini 4, Y-nya minus 2. Ini koordinat titik C. Kemudian koordinat titik D 4,3. X-nya 4, ini X-nya 4, Y-nya 3. Y-nya 3, X-nya 4, Y-nya 3. Ini koordinat titik D. Buat di sini anak-anak 4,3. Ini menunjukkan koordinatnya. Ini 4, minus 2. Titik B. Min 3, min 2. Titik A. Min 3,3. Nah setelah jadi seperti ini diapakan? Hubungkan titik-titik nokta hitamnya. Nah dihubungkan ya. Nah, jadi bentuk apa dia bangunnya? Halo, bentuk apa bangun ini? Persegi. Persegi panjang. Ya. Nah, yang ditanyakan berapakah panjang dan lebarnya? Nah, bagaimana cara menghitungnya apabila dia di koordinat? Ya, kita lihat panjang. Panjangnya kita hitung. Ini kan di sini ya. Di sini ya. 1 ya, dari min 3 ke nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 satuan. Lebarnya lihat. Dari sini sampai ke sini ya. Hitung 1, 2, 3, 4, 5 ya. Berarti di sini 5 satuan. Yang B pertanyaannya tentukan luas bidang. Apa anak-anak luas persegi panjang? Luas persegi panjang apa? Panjang kali lebar.
7 kali 5. Jadi 35 satuan. Ya. Jadi 7 satuan panjang, lebarnya 5 satuan, dapatnya ngitungnya tadi dari sini 1 2 3 4 5 6 7 ya. Jadi 35 satuan. Jadi kalau menggambar koordinat kartesius, jadi tentukan dulu x-nya berapa, y-nya berapa, masukkan dalam bidang koordinat. Paham? Oke, ya. Sekarang setelah kita lihat contoh nomor 1 ini, ya, siapa yang masih belum mengerti atau masih bingung? Bisa? Bisa, Bu. Oke, sekarang semuanya lihat, kita mau bahas soal pemantapan di bukunya, buku LKS, soal pemantapan. Halaman 30. Kita jawab sama-sama, semua perhatikan, pegang pensilnya. Ya, kita lihat bersama koordinatnya. Sudah? Bagian pemantapan ya, halaman 30. Kita lihat bersama. Sudah dilihat di situ? Udah, Bu. Kita baca soalnya. Perhatikan bidang koordinat pada gambar, lalu lengkapi titik-titik pada tabel berikut dengan isian yang benar. Anak-anak di situ ada rumah ya. Rumah siapa saja di situ? Rumah Andi, rumah Dina, rumah Vika, rumah Dimas, dan rumah Chandra. Ya. Sekarang kita baca soal pertama, di bawahnya ada koordinat ya. Jarak suatu rumah terhadap sumbu X dan sumbu Y. Simak di situ. Kita lihat rumah Dina. Mana rumah Dina? Rumah Dina di mana? Atas kanan ya. Kita lihat rumah Dina di situ. Katanya koordinatnya berapa? X-nya dulu, baru Y. Rumah Dina kita tarik gambar rumahnya ke bawah. Ke bawah itu dia di titik berapa, Nana? Sumbu X-nya? 5. Pinter. Sumbu Y-nya tarik ke kiri. Berapa? Menunjuk ke angka 6, Bu. 6. Berarti 6. tulis di koordinat itu 5,6. Bukan 6,5. Karena dalam koordinat X dulu baru Y. Bukan Y dulu baru X. Ya. Jadi lihat dulu sumbu X ke Y. Jarak terhadap sumbu X. Jarak terhadap sumbu X. Berarti kamu hitung jarak terhadap sumbu X-nya berapa satuan. Berarti dari atas ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jarak terhadap sumbu X. Jadi gini. Jadi kamu menghitungnya ini. Menghitungnya koordinat dari ini ya. Contohnya sini nak. Ini misalnya kan. Kamu menghitungnya dari sini, seperti ini, 1, 2, 3, gitu. Jadi kalau dari atas ke bawah ada berapa kotak yang kamu lewati mau menuju ke sumbu X? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kotak kan? Dari atas ke bawah. Bisa ngitung kotak-kotaknya? Oke, 6 satuan. Jarak terhadap sumbu Y. Jarak terhadap sumbu Y berarti jarak terhadap sisi yang tegak ya, sumbu tegak. Sumbu tegaknya itu berapa satuan dari kiri ke kanan ngitungnya, atau dari rumah Dina ke sumbu Y. 1, 2, 3, 4, 5. Bisa nggak ngitung 5-nya itu? Segini. Dari rumah Dina tuh anggap aja ini ya. Ini rumah Dina kan. Ngitungnya tuh gini. Pas dari sini sampai ke sini 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5. Dari sini jarak terhadap sumbu Y kan ke sini. Itu terhadap sumbu Y. Kalau terhadap sumbu X dari atas ke bawah. Ya. Paham tidak? Contoh soal nomor 1. Paham, Bu. Paham. Oke, sekarang rumah Vika. Ibu minta rumah Vika jawab Dilan. Dilan. Ada Dilan?
Ayo, Ada, Bu. Dilan, rumah Vika. Silakan Dilan. Buka Dilan kameranya. Jadi kalau bisa materinya di weight ya, terutama bagian yang sulit yang tidak sama yang besaran aljabar. Jadi nanti kita bisa nyaratnya langsung, materinya langsung. Jarak terhadap sumbu X 2. Jarak terhadap sumbu X 2 berarti dari rumah ke sumbu X ya. Ada 2 lipatan. Oke, 2. Terus. Jarak terhadap sumbu Y-nya berapa, Dilan? 4. Jarak terhadap sumbu Y-nya 4. Oke, benar ya. Kemudian yang rumah Dimas, Leonard. Leonard, silakan rumah Dimas berapa? Jarak terhadap sumbu X-nya 6, jarak terhadap sumbu Y-nya 3. Koordinatnya dulu. Koordinatnya 6,3, Bu. Terbalik. X dulu kan Ibu bilang baru Y. 6. Dimas. Dimas itu koordinatnya berapa? X dulu baru Y. 6. Minus 6. Koordinat 3,6. Ke bawah kan dia? Kalau dia ke bawah kan X-nya negatif. Berarti rumah Dimas 3, negatif 6. Negatif 6. 3, negatif 6. Bukan negatif 6,3. 3, negatif 6. Jarak terhadap sumbu X-nya berapa? Jarak terhadap sumbu X? Minus 6, Bu. Kalau dia jarak nggak ada minus. Diambilnya positif. 6 satuan ya. Jarak terhadap sumbu Y? 3. 3. Oke. Jangan salah ya. Leonard koordinatnya 3,-6. Karena jarak itu tidak ada negatif, maka dia yang diambil jaraknya kan pakai satuan, maka 6 satuan. 6, 3. Rumah Chandra, Veriko. Rumah Chandra, koordinat -2,2, jarak terhadap sumbu X 2, jarak terhadap sumbu Y 2. -2, -2,-2. Oke, bukan -2,2 ya. -2, karena dia ke sumbu Y-nya negatif, dia ke bawah. Jadi koordinatnya -2, jarak terhadap sumbu X-nya 2, jarak terhadap sumbu Y-nya 2. Sekarang rumah Andi. Rumah Andi. Siapa yang mau rumah Andi? Rumah Andi, Leonel. Leonel, apakah ada Leonel? Halo Leonel. Nggak ada respon. Rianti? Ya, Bu. Nah, Rianti rumah Andi. Berapa Rianti? Koordinatnya -6,3. Jarak terhadap sumbu X 3, jarak terhadap sumbu Y 6. Oke, betul ya. -6,3, jarak terhadap sumbu X-nya 3, jarak terhadap sumbu Y-nya 6. Paham ya? Jadi jangan diputer-puter. Sudah ditulis? Sekarang berdasarkan isian dalam tabel tersebut diperoleh beberapa informasi berikut. 1. Rumah yang berjarak 2 satuan terhadap sumbu X adalah siapa saja? Rumah siapa saja yang berjarak 2 satuan dari sumbu X? Vika dan Chandra.
Vika dan Chandra. Berarti titik-titik pertama Vika, titik-titik kedua Chandra. Betul. Nomor 2. Nomor 2 Ibu minta Mika. Baca soalnya. Mika. Rumah yang berjarak 3 satuan terhadap sumbu X adalah Siapa? Rumah siapa yang berjarak 3 satuan terhadap sumbu X? Halo Mika. Andi. Rumah Andi. Tulis Andi. Nomor 3. Nomor 3 Raisa Raihani. Nomor 3. Ya, Bu. Nomor 3, rumah yang berjarak 6 satuan terhadap sumbu X adalah Lihat aja dari tabel tadi. Dimas dan Dina. Dina dan Dimas atau Dimas dan Dina. Nomor 4. 4 Francisca Juanita. Nomor 4. Halo Francisca. Ini anak-anak ini banyak yang nakal ya. Sudah dihidupkan di Zoom-nya, dianya pergi kemana nggak tahu. Entah ke Indomaret, entah ke pasar, entah kemana nggak ngerti. Pokoknya hidup terus. Ya. Francisca Juanita, ayo. Nomor 4. Rumah yang berjarak 3 satuan terhadap sumbu Y adalah rumah Dimas. Rumah yang berjarak 3 satuan. Tadi dari tabel adalah rumah Dimas. Nomor 5. Nomor 5, Vitalis Bagas. Halo Vitalis Bagas, apakah mendengar? Benar. Ya, nomor 5. Rumah yang berjarak 4 satuan terhadap sumbu Y adalah rumah siapa? Halo? Leonard, nomor 4. Nomor 5. Ganti Bagas. Rumah yang berjarak 4 satuan terhadap sumbu Y adalah Rumah siapa yang berjarak 4 satuan dari sumbu Y? Lihat tabelnya, tabel. Lihat di situ tabel yang angka 4, sumbu Y. Rumah siapa? Rumah siapa? Vika ya? Pak Satuan tadi rumah Vika ya? Nomor 6, Federico. Federico, halo? Rumah yang berjarak 5 satuan terhadap sumbu Y adalah rumah Dimas, Bu. 5 satuan terhadap sumbu Y. Rumah siapa? Dimas tuh 3. 5. Nomor 1 tuh loh. Rumah siapa itu? Rumah yang berjarak 5 satuan terhadap sumbu Y. Kamu lihat tabelnya terhadap sumbu Y. Di atas itu nah sayang. Ini nah. Hah? Rumah siapa? Rumah Dina ya. Nomor 7, Veriko. Bentar.
ya, sudah. Rumah yang berjarak 6 satuan terhadap sumbu Y adalah rumah Andi. 6 satuan terhadap sumbu Y, rumah Andi. Oke, betul. Ya. Nah, itu jadi kalian sudah belajar tentang jarak-jarak untuk koordinat hari ini ya. Nanti tugasnya ada di halaman 32. Nanti Ibu tuliskan di GC. Nomor 1 dan sampai dengan nomor 5. Buka 1 nomor 1 sampai 5 ya. Cukup tuliskan saja jawabannya. Kalau dia butuh gambar, nomor 3 itu kan butuh gambar kan? Nomor 4 juga digambar. Nomor 5 juga digambar. 1 dan 2 semuanya berarti digambar. Nomor 1 itu gambarnya nomor 1, tapi soalnya nomor 1 dan nomor 2. Nomor 3 itu butuh gambar. Kenapa? Karena di situ bangun datar yang terbentuk. Berarti kalian harus menuliskan bangun datarnya digambarkan ya, sehingga dia terbentuk bangun apa. Nomor 4 juga dia menjadi sebuah layang-layang. Koordinat satunya apa biar dia jadi layang-layang? Berarti kan harus digambar ya. Nomor 5 juga sehingga dia membentuk segi 4 ABCD, membentuk belah ketupat. Nah, koordinat titik D-nya berapa biar jadi belah ketupat? Seperti itu ya. Jadi nomor 1 sampai dengan nomor 5. Nanti tugasnya di GC. Ibu absen dulu. Kalian kalau masuk dalam Zoom melihat penjelasan materi itu nggak rugi ya. Pulsanya dipakai untuk belajar. Tapi kalau pulsanya dipakai untuk main game, nah itu ibu yang pasti orang tuamu juga kecewa kalau pulsanya dipakai untuk main game ya. Ini koordinat Kartesius. Anggia, Leonel tadi ada ya, tapi hilang. Amos, Bintar, Samudra, Dernaya, Dilan, Hadir, Bu. Penny, Francisca Juanita, Federico, Gloria Kasirus, Hafiza Mahira ada enggak? Enggak ada ya? Immanuel Kristo, Jekonia, Keisha, Leonard, Perico, Matea, Mika, Raisa Rehani, Rianti, Samuel, Sipanus Erik, Stefani, Vitalis Bagas, Yeskel enggak ada ya hari ini ya? 11 orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Leonel keluar ya. Pas ya, koordinat Kartesius membentuk bangun datar. Oke, ya. Baik anak-anak, apakah masih ada pertanyaan untuk pertemuan hari ini? Tidak, Bu. Tidak ada. Oke, nanti silakan langsung lanjutkan tugasnya di GC. Ya, kita berdoa. Saya minta siapa berdoa? Dernaya, silakan berdoa. Oke, Bu. Ibu guru dan teman-teman, marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan karena telah mendampingi kami dari awal hingga akhir. Semoga apa yang dipelajari tadi berguna untuk kami masa depan. Amin. Santo Fransiskus Saverius, doakanlah kami. Amin. Terima kasih anak-anak sudah hadir. Silakan lanjutkan tugas. Jangan menunda ya. Lihat tugasnya di GC. Oke, selamat bertemu. Selamat kembali di Zoom minggu depan. Salam sehat selalu. Dadah. Boleh keluar ya anak-anak ya. Lanjutkan Makasih, Bu. tugas. Oke, sama-sama. Terima kasih.